Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ferry Amsari bersama tamu spesial hari ini, seorang perempuan yang strong kalau bahasa anak Jaksel. Ketua KPU DKI, Betty Epsilon Idrus. Dari nama sudah ketahuan orang Minangnya. Sama aneh namanya dengan saya. Ya. Biasanya orang Minang generasi 90-an menggunakan nama-nama unik ya. Selamat datang Uni, Betty. Terima kasih sudah hadir ke acara ini. Kita mau bincang-bincang. Siap. Tapi sebelum yang serius-serius, kita diskusi yang tidak serius, Ya. tapi menarik. Siap. Nah, ini di antara 7 orang yang terpilih menjadi komisioner baru KPU RI, ada 1 orang perempuan. KPU DKI juga 1 orang perempuan. Ini perempuan satu aja di banyak tempat, Uni Betty. Apakah pemilihan perempuan yang satu-satu ini karena tidak ada perempuan yang kredibel, atau memang ya mau dibuat apa namanya, ya udahlah penting ada gitu ya. Menurut Uni Betty gimana? Ya, kalau di KPU DKI alhamdulillah dari 7, 3 perempuan dah. Tapi saya pengennya udah nih, udah ya, atau bapak atau mas nih? Udah Ferry. Adik juga boleh. Adik. Dan sebelum periode ini ada 2, dari 5, dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan 1 di antara 7 anggota KPU RI terpilih perempuan. Yang pertama ya? Yang mana itu saya. Ketua KPU DKI perempuan pertama. Iya, kalau dari sejarahnya 4 periode keanggotaan, ya yang pertama. Tapi sebelumnya ada Mas Juri yang kalau ketua KPU DKI yang sebelumnya ada Mas Juri Ardiantoro sekarang di KSP. Iya. Jadi kalau menilai sebenarnya kalau yang di keterpilihan sekarang dari 14 calon ada 4 perempuan. Saya sesungguhnya juga berharap tidak hanya seorang perempuan. Kalau bisa lebih dari 1 begitu ya, karena saya tahu ketiga sahabat saya yang lain itu punya kapasitas yang baik untuk bisa jadi partner sebenarnya kalau terpilih menjadi anggota KPU. Dari 4 perempuan, kemudian kami running ke DPR RI, tentu situasinya berbeda keterpilihannya tentu berbeda gitu ya. Termasuk saya juga harus memperkenalkan diri kepada mereka pengambil keputusan gitu, apakah saya layak, karena kan fit and proper test gitu ya, layak untuk terpilih menjadi anggota KPU RI. Segala usaha dilakukan juga oleh 4 teman-teman, maksud saya kami berempat, perempuan-perempuan calon anggota KPU, tapi kan dilalah terakhir harus ada keputusan politik yang diambil oleh pengambil kebijakan di DPR RI. Ya akhirnya cuma 1 yang sekarang, sebagaimana periode yang kemarin cuma ada Bu Evi di antara 7. Ya. Ini perempuan yang terpilih kalau dilihat sih tangguh-tangguh nih biasanya, walaupun jumlahnya tidak sesuai harapan ya. Kalau saya sih sama teman-teman yang suka diskusi pemilu, harapannya sih 3 atau 4. Ya. Alasan sederhana, meskipun pemilih laki-laki lebih banyak, faktanya yang pakai hak pilih lebih banyak itu perempuan kan gitu. Jadi mestinya ada korelasi nih antara pemilih dan penyelenggaranya. Tapi saya melihat begini, memang perempuan terpilih itu track recordnya tangguh-tangguh. Ini ketangguhan ini karena hidup di rantau, lahir besar di rantau, atau memang ini pengalaman kehidupan sebagai aktivis juga, atau bagaimana? Alhamdulillah ya, lulus SMA saya pribadi, mungkin Bu Evi beda atau Bu Ida beda begitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi memang sejak lulus kuliah sudah jauh dari orang tua. Saya terpilih di IPB, Institut Pertanian Bogor. Bapak ibu saya ada di kota lain. Lalu kemudian saya ikut mencoba keberanian untuk mendapatkan beasiswa S2 di UI waktu itu.
Karena ayah saya cuma sanggup membiayain sampai S1. Karena kata ayah saya, tanggung jawab saya S1. Kalau Anda mau S2, S3, papa dorong, tapi papa nggak punya duit karena itu mahal sekali. Kami 5 bersaudara. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk ikut Ford Foundation waktu itu. Tapi saya nggak ngambil luar negeri karena saya merasa saya harus kerja juga sambil kuliah begitu. Jadi saya dulu kerja di salah satu NGO di Indonesia, di Jakarta, dan akhirnya saya dapat Ford Foundation, di mana tuition fee-nya menyatakan nggak boleh kerja karena cukup dari tuition fee yang dikasih oleh Ford Foundation di IIEF dulu programnya di UI Ilmu Politik. Jadi kalau kehidupan merantau sudah saya jalani begitu ya, memang membentuk pribadi yang lebih mandiri, harus bisa mempertahankan diri karena hidup di rantau itu kan kita harus, yang penting kita bisa cari uang halal, makan bisa gitu ya, walaupun nggak berlebihan. Dan kemudian saya memberanikan diri mencari kerja. Jakarta ini kan daerah keras ya, kita harus berdiri di atas kaki sendiri, kerja dari ya level 0 menurut saya, dan akhirnya dilalui. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat ternyata konsisten di isunya, yaitu demokrasi dan pemilu, begitu, pemilu dan demokrasi. Sejak saya bekerja dari titik nol itu, dan kemudian di DPR RI terakhir sebelum saya di KPU. KPU periode pertama saya menjalani begitu banyak dinamika politik di depan mata. Kalau secara ilmu politik kan kita behind the screen karena kita menyiapkan panggung untuk para kontestan bertanding di pemilu begitu ya. Tapi kita melihat secara nyata kondisi perpolitikan di Indonesia, terutama di DKI Jakarta. Lalu berlanjut pada periode kedua, periode pertama saya anggota KPU DKI Jakarta, yang kedua diamanahi jadi ketua. Ya sedikit banyak saya berlatih, lebih mempersiapkan diri begitu ya. Biasanya dan saya bertekad begini, semua persiapan harus disiapkan sebaik mungkin menjelang pemilu 2019. Karena kita sudah tahu kira-kira nih yang jadi kendala nih A, B, C, D. Jadi persiapannya udah jauh-jauh hari. Maka mentalnya juga harus terbentuk jauh-jauh hari. Bahwa akan ada cemooh, akan ada tuduhan, akan ada fitnah. Itu adalah bagian dari konsekuensi kita bekerja dan itu harus dihadapi. Nah, mental itu yang dibentuk sampai sekarang. Ketangguhan itu ada relasinya enggak dengan pendidikan orang tua? Kan kabarnya Papa dulu juga tidak memanjakan waktu SMA kan? Aduh, kalau bicara itu emang sedih ya. Iya. Saya dengar beliau mengajarkan nilai-nilai yang luar biasa juga. Betul. Jadi papa saya itu PNS biasa di Medan, tapi buka sambil warung Padang. Manggaleh, betul. Manggaleh sebenarnya warung Padang tuh punya ponakan, tapi papa yang kelola. Tapi Manggalehnya itu kalau orang Medan bilang warung kelontong. Oke. Jadi sekitar 1,5 kilo dari rumah. Jadi tugas saya setiap pagi sebelum berangkat sekolah adalah ngantarin barang naik sepeda. Jadi sebelum sekolah atau? Sebelum sekolah. Jadi pagi-pagi kan kalau di sana masuk jam 8, saya sekolah di Katolik dulu di SD Katolik. Jadi dari SD itu saya udah latihan untuk ngikat kardus. Kalau orang sana bilang karton, isi rokok, isi apa di belakang sepeda, diikat. Lalu saya berangkat naik sepeda tiap pagi. Nanti kembali ke rumah mandi baru siap-siap sekolah. Tapi pulang sekolah les dulu di bimbingan belajar. Dan papa saya itu bukan orang yang, "Pah, demam, boleh bolos nggak, Pah?" gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus kalau berangkat. Masih bisa dikendalikan. Masih punya kaki, masih bisa jalan, berangkat. Jadi saya pernah sakit gigi, bengkak-bengkak juga. "Pah, kayaknya nggak sanggup nih, Pah. Berangkat, pergi," kata papa gitu. Jadi pendidikan tangguh itu sudah dari kecil dari ya? Papa. Dari papa. Juga sekaligus ini dikasih tahu pemirsa, jangan ragukan kapasitas Uni Betty mengurus kardus-kardus. Sudah dari kecil. Jadi itu kalau mama gimana? Mama itu lebih ke sifat keperempuanannya ya. Jadi mama itu betul-betul ibu rumah tangga. Jadi kalau urusan sekolah itu totally papa 100%. Kalau mama tuh lebih kepada jadi perempuan itu harus ini. Jadi karena perempuan itu pasti multi burden. Jadi mama nggak pakai istilah multi burden, tapi sekarang kita jadi tahu kan.
bahwa itu istilah Jaksel itu. Istilah Jaksel. Jadi sekarang kita baru tahu bahwa perempuan itu nggak cukup, karena di situasi kita kan masih sangat patriarkis ya. Jadi harus bisa mengelola diri, sukses di dalam, sukses di luar begitu. Nah, Mama lebih pada membimbing mental as a woman, sebagai seorang perempuan. Dan keduanya itu ngajarin kita silaturahmi itu penting. Jadi papa saya itu termasuk ketua organisasi asal kampung dah. Ikatan keluarga apa gitu. Barung-barung Belanta itu ada dah. Ikatan keluarga pesisir selatan. Ada juga. Dari Medan sampai papa pindah ke Jakarta sama saya pun beliau selalu menyempatkan diri untuk ikut begituan, sehingga saya jadi tahu sedikit lah asal usul dari belakang begitu. Berarti kalau saya tebak ini waktu jadi ketua KPU DKI ketika pilkada hangat-hangatnya yang paling khawatir ibunya kayaknya. Iya, Mama. Papa khawatir? Papa juga. Papa tuh sekarang kan hoax itu banyak sekali ya dah, dan mereka kan semua sudah pegang gadget gitu. Jadi salah satunya misalnya pemilu 2019, salah satu hoax yang paling saya sampai ketawa tapi sambil berdebat sama papa itu adalah 70 juta surat suara sudah tercoblos sebelumnya di Tanjung Priok. Karena papa tahu Tanjung Priok adalah wilayah DKI Jakarta, papa dudukin saya di meja makan. Wilayah paling angker. Iya, kata papa. Papa bilang, panggil saya Uning, kakak. Ning, itu benar. Kamu mencoblos 70 juta surat suara. Itu ayah saya sendiri loh ya. Saya bilang, Pak, surat suara belum tercetak, Pak. Apa yang mau dicoblos? Begitu. Jadi begitu cepatnya hoax itu terserap pada orang tua. Tapi bagi saya itu adalah tanda ayah ibu saya adalah orang yang paling tulus mencintai kan pasti ya. Jadi dia bilang, please be careful, hati-hati nak gitu ya. Walaupun bahasanya bukan begitu, tapi hati-hati, pekerjaan kamu ini punya banyak sekali efeknya, resikonya, dan kamu perempuan, dan ayah saya tahu dan selalu ngingetin apa yang bukan jadi hak jangan diambil, tapi yang jadi kewajiban harus dilakukan gitu. Jadi itu tuh selalu ini dah ikut motivasi diri sendiri bahwa ternyata saya tuh kalau kerja bukan saya dengan pekerjaan saya saja yang akan mendapatkan dampak atau hasilnya, tapi ada orang-orang terdekat saya yang kemudian akan kena dampak juga kalau saya baik atau kalau saya buruk. Saya nggak terbayang juga kalau coblos 70 juta itu tangan KPU kayaknya besar sebelah juga. Betul. Tapi gitulah hoax. Begitu. Dan besarnya, masifnya hoax ketika pilkada DKI kan sangat luar biasa. Dan itu agak merepresentasikan pemilu Indonesia beberapa kali belakangan. Betul. Nah, cara mengantisipasi kan bisa dikatakan KPU kan garda terdepan untuk kemudian mencegah proses penyelenggaraan pemilu tidak diliputi hoax. Kira-kira strategi Uni ketika itu menghadapi hoax kan banyak sekali ya. Betul. Capek juga kalau diingat aja capek, apalagi waktu dihadapi. Itu apa kira-kira? Ya, namanya hoax, yang namanya gosip itu kalau saya pribadi nganggap itu bumbu-bumbu dari pekerjaan. Sepanjang tidak melakukan hal yang tertuduh, just doing your best gitu ya, lakukan aja yang terbaik, tahapan tetap berjalan. So kalau kita melihat ke belakang, terganggu dengan kondisi yang kita tidak lakukan, maka menurut saya kasihan tahapan yang di depan, begitu. Jadi tetap aja jalan, bahwa kemudian harus ada yang diklarifikasi, itu pun pekerjaan kita, gitu ya, itu pun pekerjaan kita. Kalaupun kita diam aja, kita salah. Kita harus menjelaskan kepada publik, gitu ya, karena kalau saya kan juga baru belajar ya, udah dari Pak Ismail misalnya, Ismail Fahmi bilang, kalau misalnya ada dentuman noise dan voice, sementara voice itu sudah terkategorisasi positif bagi kita dan negatif bagi kita atau netral bagi kita, maka yang negatif bagi kita harus bersuara agar dentumannya dia ini tidak semakin besar volumenya. Tapi kita pun juga harus bersuara, setidaknya meredam dentuman yang negatif terhadap kita. Sambil kita menjelaskan apa yang sebenarnya benar, karena sekarang kan kita dunia media sosial ya dah. Orang akan meretweet. Ketika dentuman besar itu kan orang retweet, berarti dentumannya lebih besar. Sebenarnya kita nggak melakukan apapun, maka mereka lebih besar, kita kecil. Setidaknya kita harus menjelaskan
yang sesungguhnya kedudukan itu seperti apa begitu, sehingga tidak panjang kali lebar gitu ya arahnya dalam hal itu. Nah, waktu pilkada juga demikian. Jadi waktu pemilu 2019 juga demikian. Sebenarnya komunikasi publik yang memang harus kita siapkan lebih baik, menjelaskan gitu ya. Karena banyak sekali waktu pilkada terutama, contohnya saja dikatakan bahwa kita mengkali 3 orang yang sama dengan wajah yang sama, KTP yang berbeda kalau udah ingat gitu ya. Dan itu dikonversi menjadi daftar pemilih tetap kita. Nah, kalau kita diam aja, maka publik akan menyangka itu yang benar. Itu yang benar kalau kita diam aja. Menyangka KPU-nya tidak benar. Yes, maka oleh karena itu kita kasih tahu bahwa KTP yang dianggap itu adalah KTP palsu. KTP yang benarnya ini dengan NIK ini. Setelah itu redam. Jadi artinya noise yang voice negatif ya. Karena noise itu banyak sekali, nggak semua noise harus kita tanggapin, tapi kalau voice sudah jadi voice negatif ya itu harus kita tanggapin. Dan saya ingin masuk dari isu ini ke isu lain. Ini ada bridgingnya ya, soal isu perempuan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sebagai salah satu pemimpin perempuan di penyelenggara pemilu, Uni merasa tantangannya lebih besar nggak? Ini mohon maaf ya, saya lihat praktiknya karena kita masih patriarki tadi. Seringkali penyelenggara pemilu perempuan diremehkan, dilihat sebagai ini kayaknya bahan yang bisa ditekan, dipepet terus gitu ya untuk ditakut-takuti. Uni merasakan itu nggak? Dan kira-kira Uni punya kuncian bagaimana supaya bisa menghadapi tekanan, pressure terhadap isu medsos, isu langsung, peserta, pemilih dan segala macamnya yang menekan? Pertama, ada quotes-nya itu dah. When women comes into politics, dia harus usaha lebih keras daripada yang laki-laki. Jadi ketika perempuan masuk ke dalam dunia politik, dia harus proof lebih kuat, membuktikan lebih kuat daripada laki-laki. Ya, itu yang kejadian hari ini. Nah, bagaimana cara saya membentengi diri saya ke depan begitu ya? Pertama adalah meyakini diri bahwa kerja saja sesuai dengan tusi kita, hak dan kewajiban kita, kerja aja di situ. Lalu yang kedua adalah membentengi orang-orang terdekat dulu, karena mereka yang paling bisa menyuarakan apa adanya. Dan bagi saya, ketika mereka sudah tenang, mereka tahu ibunya bekerja sebaik mungkin, anaknya bekerja sebaik mungkin, kakaknya bekerja sebaik mungkin, adiknya bekerja sebaik mungkin, maka bagi saya mereka adalah supporter utama, begitu ya. Istrinya bekerja sebaik mungkin, mereka supporter utama, begitu. Nah, lalu yang ke publik lain adalah isu ini kan bergulir ya, dan semua orang itu harus dipahamkan versi kita sebagai penyelenggara pemilu, begitu. Ada beberapa metode, ada beberapa kanal yang bisa kita lakukan, dan bagi saya kanal itu nggak bisa sendiri. Saya berharap ke depan PPK PPS itu jadi buzzer kita. Kekuatan keorganisasian. Jadi dia jadi buzzer. Saya berpikir ke depan bahwa semua PPK PPS misalnya harus punya akun Twitter, harus punya akun Facebook, punya WhatsApp, ada statusnya. Itu bisa dilihat semua orang, dan bagi saya berpikir ke depan mereka lah yang akan jadi buzzer kita. Menarik gitu. Nih, buzzer positif ya. Yes, jadi. Dan terdaftar tapi ya. Pasti kan PPK PPS terdaftar. Contreng maksudnya di medsosnya ya. Dan salah satu misalnya di platform ini yang saya pikirkan ya, dan kan harus kita bicarakan bertujuh misalnya di surat pernyataannya atau formulir pendaftarannya, salah satunya adalah harus punya akun medsos. Akun medsos Anda itu apa yang terdaftar ini gitu. Sampai relawan demokrasi kalau bisa pun jadi buzzer kita gitu. Jadi sekali lagi, karena kita hidup dalam metaverse gitu ya, jadi mereka lah yang akan bantu kita untuk jadi benteng informasi betul publik. Misalnya hari ini saya mau memberitahu bahwa jangan lupa Anda terdaftar sampai dengan tanggal sekian. Kan nggak cukup hanya dari akun resmi KPU RI begitu ya, dengan bahasa yang sama atau bahasa yang dimodifikasi ke masing-masing wilayah, ke masing-masing daerah oleh PPK PPS, orang terdekat dengan pemilih.
Itu saya rasa jauh lebih mantap. Ide tadi ya, dentuman dilawan dengan dentuman, yang menarik ya. Wah, ini menarik. Tapi saya mau melihat begini, dari 2 pemilu belakangan, 2014, 2019, termasuk pilkada DKI dan pilkada-pilkada lainnya, dunia medsos yang Uni sebut metaverse itu kan membuat suasana agak berubah. Uni percaya bahwa pemilu berikutnya jauh juga akan lebih riuh, lebih heboh, atau akan lebih redam? Pasti riuh. Pasti riuh ya. Karena pengguna media sosial kan semakin tinggi, banyak, ya? Semakin tinggi. Satu orang bisa pegang berapa akun, satu orang bisa pegang beberapa gadget, bisa nomor WA-nya bisa banyak juga. Dan paling mudah untuk kita sebarluaskan beritanya. Dan itu nggak bisa kita bendung, karena semua orang akan jadi sumber berita. Jadi kita harus menyadari itu, begitu ya. Tapi saya yakin bahwa semakin banyak orang membaca, semakin banyak orang akan menelaah informasi yang dia dapat, begitu ya. Jadi dan KPU harus jadi sumber utama untuk setiap tahapan dan program yang kita jalanin. Jadi jangan dentumannya didentumkan oleh orang lain, begitu. Isunya jangan ditentukan oleh orang lain, tapi isu terkait dengan pekerjaan kita ya tentunya harusnya kita dong yang menyebarluaskan itu, begitu. Sekali lagi, keriuhan itu pasti bisa kita jawab kalau pertama KPU itu nggak bisa kerja sendiri, Daveri. KPU itu nggak bisa egois menyatakan kesuksesan atau kegagalan pemilu by KPU, no. Dia harus bersinergi. Kalau dalam bahasa yang saya pelajari sekarang itu collaborative government kan. Governmentnya bukan pemerintah dalam artian pemerintah, tapi aktor-aktor politik yang harus berkolaborasi. Aktor-aktor politik itu termasuk swasta. Swasta itu mungkin nanti kita bisa gandeng semua platform-platform. Yang menurut saya ini harus kita gandeng demi NKRI, begitu ya. Untuk menyuarakan kebaikan atas demokrasi di Indonesia yang akan berlangsung melalui pemilu. Begitu. Gagasan Uni untuk mempadu-padankan atau membuat kompak kolaboratif atau apapun tadi ya bahasanya, kan ada satu isu nih. Saya juga tidak berharap isu ini terus berjalan ya, bahwa antar penyelenggara pemilu saja sering berbeda. Nah, karena Uni tadi mau bilang ini harus dirangkul, harus ada kebersamaan, tidak KPU ansih. Nah, tantangannya juga saya agak yakin sama ya antara penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP dalam banyak isu dianggap oleh publik ya. Saya membahasakannya sambil bercanda kayak Tom and Jerry and Spike gitu ya. Nah, ke depan mungkinkah ini terulang atau tidaknya bisa diredam? Kalau bisa diredam, apa sih solusinya? Tadi kan ini harus kolaboratif, harus saling berangkulan. Kira-kira apa ya supaya ini tidak terus terulang ya? Kalau saya sih statement saya tidak ada masalah yang tak bisa dikomunikasikan. Ya. Secara internal dalam rumah tangga atau secara dunia pekerjaan, begitu ya. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa dikomunikasikan. Kalau kita bermasalah karena perbedaan tafsir, tentu kita harus mengkomunikasikan antar lembaga. Dan saya yakin periode ini mudah-mudahan lebih baik komunikasinya antar lembaga. Saya sih secara pribadi berharap ego-ego sektoral itu kita minimize. Kita punya pekerjaan dengan tusi yang berbeda-beda. Tentu KPU menjalankan ketentuan yang mengawasi namanya Bawaslu, begitu ya, ketentuan yang akan kita hadapi. Dan itu kita harus sadari dalam undang-undang mereka diatur untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, begitu ya. Jadi lalu kita punya DKPP gitu. Jadi saya berharap ketiga pihak secara internal penyelenggara pemilu betul-betul sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu begitu dengan masing-masing tusinya, tugas dan fungsinya. Kalau ada hal-hal yang menurut kita tak bisa kita selesaikan, ya jangan berisik dulu di luar. Kita duduk bareng-bareng dulu. Kira-kira apa sih yang jadi kendala? Tafsir mana sih yang jadi kendala? Ada titik temu nggak? Kalau nggak ada titik temu, oke. Kalau saya begini, oke nggak kira-kira? Kalau kamu begitu, oke nggak kira-kira? Jadi semuanya kita hitung,
Tapi sebaik mungkin menurut saya satu niat kita sama-sama kemajuan demokrasi di Indonesia melalui pemilu itu dapat kita wujudkan di ya setidaknya ini jadi legacy buat kedepannya begitu. Itu yang saya harapkan dan itu kan pernah terjadi dah. Ya, kenapa enggak itu bisa terjadi di kemudian di yang sekarang? Saya sering mengistilahkan ke teman-teman mahasiswa kalau diskusi soal penyelenggara pemilu. Sebenarnya penyelenggara pemilu itu kan satu rumah, betul. Kamarnya ada 3. Betul. Jangan di antara mereka masuk kamar yang lain. Betul. Kalau ada yang mau didiskusikan, duduk di ruang keluarga, diskusikan bareng-bareng. Supaya tidak terjadi konflik. Tapi memang mudah-mudahan ini tidak berulang. Minimal menurut saya ya, Uni mengatakan tadi terminimize ya, turun suasana konfliknya, karena bagi saya juga tidak menarik dan tidak bagus untuk publik. Tapi tantangan kan tidak hanya soal penyelenggara, ada juga sama peserta pemilu yang kadang bisa sangat bersahabat, bisa sangat merepotkan. Sejauh ini apa sih yang Uni mau gagas? Kan ada 6 lagi ya sebenarnya. Betul. Tapi karena ini belum mulai, kira-kira gagasan Uni ke depan untuk dialog dengan peserta, para partai politik maupun kandidat begitu ya, agar kemudian sama-sama menyukseskan pemilu, itu apa kira-kira? Kalau menurut saya openness jadi penting ya, transparansi. Jadi tidak perlu ada informasi yang dikecualikan kecuali memang kita kecualikan. Artinya semua informasi, data sepanjang itu terbuka sampaikan sama antar peserta pemilu, dan itu yang sudah saya lakukan di 2 periode KPU belakangan di DKI Jakarta. Jadi sepanjang informasi itu terbuka, sampaikan saja. Sepanjang itu bukan informasi yang dikecualikan, tentu kita harus menghargai itu kan ya. Nah, kepentingan peserta pemilu adalah mendapatkan data dan informasi sebenarnya kepada KPU. Bagaimana tahapan berjalan, bagaimana kendala yang mereka hadapi. Kadang-kadang kita tuh jadi ruang konsultasi. Kalau ini belum lengkap, bagaimana? Kita kasih tahu, oke, deadline-nya tanggal sekian. Kalau deadline ini Anda tak penuhi, ya mohon maaf. Jadi dikasih tahu konsekuensinya begini, kalau yang Anda lakukan harus begini, begitu. Kalau yang Anda lakukan tidak begini, maka konsekuensinya ini. Time limitnya ini, gitu. Biasanya tuh harus dites memang, menjelaskan kepada mereka. Sampai sejauh mungkin misalnya, Bu, yang tanda tangan misalnya antara A dengan B, Bu. Tapi yang B berkonflik, kira-kira yang mana, Bu? Misalnya begitu. Nah, itu dijelaskan, ini runut, ini ketentuannya, ini yang Anda harus jalani, kira-kira gitu ya. Kalau Anda menjalankan beda, ini konsekuensinya. Sebenarnya itu saja sih penyelenggara, peserta pemilu, requestnya ke kita. Atau mereka minta data informasi, berapa sih jumlah suara di Kelurahan A, Jakarta ini ya, partai saya waktu itu kan data terbuka dah. Sepanjang itu ada, tersedia, dan kami bikin buku pemilu dalam angka, biasanya kan hanya diketahui oleh elit. Tapi partai politik lain juga pengen tahu begitu, itu kita kasih aja. Karena itu bukan barang yang harus disembunyikan. Betul, ya biasanya sih seperti itu. Atau data misalnya, Bu, kami belum mendapatkan kejelasan terkait dengan dana kampanye, Bu, ini gimana caranya. Jadi mereka tuh biasanya cuman penjelasannya itu aja, mereka udah tahu konsekuensinya, kita sampaikan begitu-begitu, jadi jelas sih, ada helpdesk-nya juga. Jangan ada yang misalnya perlakuan berbeda deh, karena itu pasti nyampe ke yang lain begitu. Ya itu yang kita usahakan untuk berjalan dengan ritme yang benar. Menarik soal keterbukaan, walaupun tentu tidak akan Uni sendiri ya ke depan. Uni tadi juga bilang bahwa pemilu 2024 akan dihadapi dengan tantangan-tantangan tadi. Pertanyaan saya yang serius yang terakhir nih, ini serius yang terakhir. Emang yakin pemilu 2024 tidak diundur? Ya, kalau udah nanya ke saya tuh masih strict apa yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundangan yang masih berlaku sampai detik ini, dengan keputusan politik yang sudah diambil di Komisi 2 DPR RI, tentu yang itu harus kita hormati, dan saya menjalani keputusan tertulis dalam hal bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Saya rasa kami bertujuh sudah bersepakat untuk itu ya.
Jadi ke depan kita masih punya schedule 5 tahun sekali. Iya. Undang-Undang 7 menyatakan demikian, Undang-Undang 10 2016 menyatakan demikian, begitu. Lalu sudah diambil keputusan politik di Komisi 2 DPR RI, semua peserta pemilu dalam hal ini yang punya kursi DPR sudah mengambil keputusan bahwa tanggal 14 Februari untuk pemilu nasional, memilih 5 kotak, untuk pilkada 27 November 2024. Jadi persiapan menuju tanggal itulah yang dilakukan oleh KPU saat ini dan KPU yang akan datang, menurut saya. Jadi sepanjang ketentuannya masih strict di situ, tentu itu harus kita jalani. Karena yang melindungi kita pasti akan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yakinkah Uni pemilu 2024 akan sukses? Tidak kalah dengan Hari Valentine? Karena pemilihan tanggalnya agak sangat pink ya. Yakin. Saya yakin justru karena Valentine ya akan menimbulkan nasionalisme yang lebih kuat karena rasa sayang ke NKRI jauh lebih kuat. Asik. Sudah ada tagline untuk 2024. Nah, lepas dari seriusnya kita bicara pemilu tadi, pemikiran Uni, gagasan Uni dan segala macam, saya agak kembali ke cerita personal ya. Kan untuk menghadapi pemilu yang tangguh besok, kebutuhan penyelenggara yang tangguh juga kekompakan, transparansi tadi, keterbukaan dan segala macam. Nah, secara yang saya dapatkan banyak pengalaman ya, memulai hidup dengan perjuangan, ya, bersuami, lalu kemudian hamil, sambil kuliah, ya, naik angkot sambil hamil itu ya, perjuangannya juga beban berat ya. Nah, bagi saya apakah dalam ketegangan pemilu yang akan selalu tadi Uni bilang tidak akan reda, nih malah naik. Yang penting kita menghadapinya ya. Dentumannya harus lebih besar dari dentuman yang akan mengganggu pemilu. Itu suami dan keluarga sejauh mana supportnya? Ini kan kalau saya pikir, bahaya sekali pemilu ini. Sejauh mana supportnya keluarga? Saya dengan suami, dengan papa mama saya, anak-anak, sepertinya sudah tahu, ibunya tuh tipikal pekerja. Ibunya ini Wonder Woman. Ibunya nggak bisa stay at home 24 hour kayaknya. Udah tahu sejak saya gadis dan kemudian saya berkeluarga, sepertinya tahu bahwa saya nggak bisa stay at home. Seperti ibu rumah tangga yang hebat luar biasa lainnya itu ya. Dan komitmen itu memang saya jalani dan jadi begini, saya betul ketua KPU di kantor, membawahi 6 kabupaten kota sekarang di DKI Jakarta bersama teman-teman saya yang lain. Tapi kalau udah di rumah, mamanya anak-anak, istrinya suami saya pakai daster loh udah di rumah, jadi tenang aja. Sama pekerjaan, dasternya beli 100.000 tiga sama ya, udah dengan di rumah ya, sama gitu. Pekerjaan kalau misalnya masih belum selesai di kantor, sepanjang dan anak-anak udah ngerti, anak-anak saya udah besar, karena dari kecil mereka juga udah tahu ibunya begini, begitu. Jadi insya Allah sih support semua, mama. Ibunya bukan dari pesisir nih, kayaknya dari Amazon. Atau dari terminal mana gitu ya. Enggak ya. Ya mudah-mudahan semua dan kita berbagi peran dah. Sekarang saya juga mahasiswa dah. Oh, S3? Iya, lagi S3. Jadi politik? Ilmu pemerintahan di IPDN. Oh, di sini ya? Betul, di Jakarta. Dan sebisa mungkin bagi waktu memang anak-anak juga sudah fix kan, anak-anak tuh sekolahnya kapan, lesnya kapan, udah ada fixnya. Nanti saya dibantu pasti dah oleh orang rumah, oleh mama juga, karena mama tinggal sama saya, suami. Khas Minang itu. Ketika anak perempuannya ya, gitu. Jadi alhamdulillah mereka full support. Sebagaimana saya juga support ke mereka untuk sekolahnya, untuk lesnya. Suami saya bekerja, mama dengan arisannya, misalnya gitu. Kita saling betul. Jadi kita saling support aja gitu. Jadi
semua manusia kan hidup 24 jam sama. Jadi kita tinggal manfaatkan waktu, yang penting di dalam aman, keluar juga kerjanya jadi enak, jadi nyaman gitu. Asik. Tadi kalau sudah keluarga, saya ingin Uni memberikan pesan ke publik. Kita merespon pemilu ke depan ini seperti apa, kan? Walaupun sudah siap dengan tantangan ribut, riuh rendah pemilu, tapi ada pesan nggak untuk publik bahwa seperti apa kita ke depan harusnya menghadapi pemilu? Iya, saya tuh menganalogikan pemilu itu kan, jadi pemilu itu secara konsepsi adalah kita menyerahkan sebagian kewenangan yang kita miliki sebagai pribadi kepada seseorang untuk dia jalankan kekuasaannya demi kebaikan semua orang, kan begitu ya. Ketika kita menyerahkan sebagian kewenangan kita kepada segelintir orang ini, maka kita harus tahu sebenarnya kita memberikan kewenangan kita ini kepada orang yang tepat atau tidak. Dan saya selalu mengibaratkan begini, segelintir orang ini akan jadi pemimpin kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, mereka akan terpilih karena siklus waktunya sudah jelas, begitu ya, dengan tahapan yang sudah jelas. Maka ini kayak kita nyari pasangan hidup aja dong. Asik. Iya kan, dah. Kita harus tahu bibit, bebet, bobotnya dong. Ini pas nggak sih jadi pemimpin kita masa yang akan datang? Sama seperti ini, pas nggak sih jadi pasangan hidup kita masa yang akan datang? Ketika kita tahu bibit, bebet, bobotnya, artinya kita tahu ini orang benar apa enggak. Ini orang well educated atau enggak. Ini orang oke enggak well educated, tapi bisa nggak menyuarakan kepentingan saya. Ini orang tuh bekerja apa enggak untuk saya dan lingkungan saya misalnya, atau untuk masyarakat kita secara keseluruhan. Lalu kita cari tahu juga kira-kira dia punya kemampuan ke depan seperti apa, misalnya demikian. Jadi ketika saya ingin memilih seseorang, segelintir orang itu, maka betul-betul harus tahu dan yakin dan pasti. Oleh karenanya kalau kita punya daya itu, dan saya harap semua orang punya daya itu, maka kekhawatiran terhadap vote buying, kekhawatiran kita terhadap kecurangan, kekhawatiran kita terhadap tindakan-tindakan yang merusak demokrasi lewat pemilu itu bisa kita tekan, begitu. Kalau kita tahu sebenarnya ini orang yang tepat mewakili kita, begitu. Jadi anggap saja sekali lagi persis Valentine nanti 14 Februari, kalau kita sayang sama negara ini, tentu negara ini akan dikuasai tanda kutip oleh kepemimpinan segelintir orang, begitu. Karena kita sayang sama negara ini, tentu kita berharap agar pemimpin yang akan datang itu betul-betul sayang juga ke kita, sehingga kemaslahatan untuk umat itu, untuk bangsa dan negara itu bisa terjadi. Di hari cinta kasih jangan lupa perhatikan bibit, bobot, dan bebet. Iya, yoi. Itu pesannya. Nah, ini terakhir Uni, tapi saya mau mendebat Uni saya ini. Boleh. Saya baca ada tulisan pesan dari almarhum Papa ya, ke Uni, agar bisa mengantisipasi korupsi. Nah, ini kan kalau cerita yang lalu-lalu kan ada bahayanya tuh bagi penyelenggara pemilu, korupsi ini. Jadi pesan almarhum Papa beliau itu kurang lebih begini, kamu kerjakan saja kerja kamu, tidak usah macam-macam, kerjakan saja yang halal, jangan terima 1% pun, 1 perak pun, 1 rupiah pun ya, 1 perak orang kampung, orang lama ya. Tapi saya rasa pesan almarhum itu salah ini. Apa dong? Karena uang 25 perak nggak ada lagi. Iya. Benar nggak saya? Betul, sebegitu pengandaian orang tua. Perak ya. Perak. Itu pesan itu apa maknanya bagi Uni? Itu dari kecil sih dah. Oh, itu dari mau berangkat pakai sepeda bareng-bareng. Kamu jangan aneh-aneh ya, jangan. Kalau saya mau ngambil uang kedai kan bisa dah, lumayan. Oh, iya. Tapi kalau karena saya pernah tahu. itu, aduh. Pernah ya dah. Aduh, pernah. Pernah juga mungkin dulu gitu ya, tapi kalau kata Papa itu, kalau Papa lebih enak bahasanya ya, bahasa beliau tuh gini, tidur lama tuh susah, tidur enak itu susah, tidur enak itu susah. Kalau kamu memang bekerja tidak benar, maka kamu nggak akan dapat tidur enak. Pasti. Kata Papa, jadi itulah kenikmatan terbesar. Kalau bisa tidur dimanapun dengan enak. Jadi kalau kita punya utang aja tidur nggak enak kan dah. Betul. Kita punya salah sama orang tua aja tidur nggak enak kan dah. Apalagi tindakan-tindakan yang kayak gitu. Jadi
tidur lama, tidur enak itu kemewahan. Jadi sebisa mungkin kalau papa lihat Betty bisa tidur enak, berarti kerjaannya nyaman gitu. Oh, itu aja. Indikator beliau. Betul. Melihat ini pekerjaannya sedang nyaman, sedang beres. Iya, lihat dari tidurnya. Tidurnya enak nggak? Kalau tidurnya karena kebangun atau tidurnya tidak nyenyak, ya. Dan menurut papa itu kemewahan termahal. Dan itu memang benar ya. Betul, jadi kalau kita punya masalah dengan suami, kita tidur pasti nggak enak. Good point, good point. Ya itu sih banyak sekali yang beliau tanamkan. Terima kasih Uni Betty Epsilon Idrus. Nama yang menarik, menyenangkan diskusi dengan Uni. Mudah-mudahan ini punya makna bagi publik luas dan bisa memperbarui wajah pemilu ke depan. Amin ya Allah, doain ya. Ya, amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.